Kembali bergabung bersama Maisha Podcast. Kali ini kita mau bahas ya Pak Rokim ya tentang peranan propolis dalam pencegahan dan terapi kanker. Ya Pak Rokim, sebenarnya apa sih itu kanker? Ya Bu Astrid dan Sobat Sehat semuanya, kita sudah mengetahui bahwa dewasa ini kan laporan-laporan dari masyarakat kita bahwa adanya penyakit kanker itu sudah menyasar banyak sekali anggota masyarakat ya. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal kanker itu di kalangan ibu-ibu seperti kanker payudara, kanker rahim. Sekarang hampir semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan juga ada dilaporkan menderita kanker. Bahkan pada anak-anak pun ya sudah ada laporan-laporan kejadian kanker. Nah, kanker itu sendiri kalau zaman dulu itu tidak terlalu dikenal ya, hanya dikenal itu disebutnya daging tumbuh zaman dulu itu. Kalau sekarang memang bahasa kanker kan serapan dari bahasa Inggris ya, yang diserap di bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal. Bahwa sel itu kan memiliki siklus hidup ya, pasti dia bisa membelah, kemudian menggantikan sel yang sudah rusak sehingga tumbuh sel baru. Nah, kemudian sel ini punya alat pengontrolnya, kapan dia harus membelah diri dan kapan dia harus mati gitu, untuk terjadi jumlah sel yang ideal di dalam tubuh kita. Nah, pada sel yang terkena kanker ini dia tumbuh tanpa kontrol, jadi dia terus membelah, bahkan pada sel itu tidak memiliki kontrol untuk mati. Jadi dia tumbuh membelah terus begitu dan tidak mati. Nah, itulah menyebabkan pertumbuhan tidak normal pada organ-organ yang karena dampak adanya perkembangan sel yang menjadi kanker itu. Jadi pada bahasa sederhananya adalah kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak normal yang terus membelah dan tidak bisa mati sendiri gitu. Seperti itu ininya. Gitu ya. Kalau sama tumor itu gimana Pak Rokim? Sama, jadi sebetulnya bahasanya itu cuma kalau kelihatan di luar orang menyebutnya tumor ya. Kemudian ada juga yang kalau dari dalam disebutnya kanker. Tinggal nanti melihat keganasannya. Jadi ada yang memang sel itu udah terus membelah, tapi pada satu kondisi dia tidak tumbuh lagi, cuma tidak mati. Oh, tidak mati. Ya, nah kalau yang kanker itu biasanya dia terus membelah dan tidak mati, artinya jumlahnya dari waktu ke waktu itu makin bertambah, makin besar. Kan kita juga mendengar ya kanker itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Bahkan ada yang disebut dengan metastase. Jadi dia tidak hanya membelah dan tidak mati di satu titik di anggota tubuh kita, tapi dia juga nyebar ke anggota tubuh yang lain. Nah, kalau yang tumor biasanya lebih diidentikan pada pertumbuhan sel yang tidak normal, tapi dia pada satu kondisi dia berhenti. Oh, bisa cuma berhenti, tidak mati ya, dia berhenti. Makanya kan kalau kita lihat ada orang yang katakanlah kulitnya lain dari biasanya, tapi dia tidak tumbuh, cukup segitu aja gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tumor. Tapi masuknya ke kelas kanker juga. Cuma memang ganas sekali bahasanya. Ya nggak ganas, karena kalau kanker itu dia terus tumbuh dan tidak mengalami apoptosis namanya di dalam istilah biologi ya. Jadi dia tidak mengalami kematian si sel yang tumbuhnya ini. Begitu ya. Sebenarnya kanker ini bisa dicegah nggak sih Pak Rokim, atau memang udah riwayat keturunan dari orang tua kita atau gimana Pak Rokim? Berdasarkan literatur yang saya baca bahwa kanker itu 95% disebabkan penyebab dari luar. Oh, dari gitu luar ya, justru ya. Karena itu kanker itu ketika kita bisa diskusikan apakah bisa dicegah atau tidak, ya tinggal nanti dilihat faktor pemicunya. Ketika faktor pemicunya ini lebih banyak faktor eksternal, artinya kita bisa menghindari gitu. Nah, 55%-nya memang karena faktor genetis. Nah, di antara penyebab munculnya kanker itu, yang pertama itu banyak diidentikan dengan merokok.
Jadi asap rokok dan sebagainya yang terus-menerus ya memapar pada organ tubuh terutama paru-paru dan sebagainya ini bisa memicu munculnya sel kanker. Kemudian karena faktor diet atau makanan dan minuman. Jadi kalau selama ini kan kita menyaksikan beberapa kali ya kalau kita melihat masyarakat kita konsumsi seperti gorengan itu menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali-kali untuk menggoreng ya, atau kemudian yang suka barbecue ya yang bakar-bakar dan sebagainya, kadang tidak memperhatikan bahan-bahan yang dipakai untuk proses tadi. Apakah misalkan sudah bahannya itu betul-betul yang memenuhi standar ya, kan ada peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk penggunaan minyak goreng dan sebagainya seperti itu ya. Nah, terus kemudian juga ini faktor diet ya, termasuk yang konsumsi banyak gula gitu, banyak gula, kemudian juga faktor-faktor yang memang dari misalkan penyedap, kemudian pengawet makanan, pewarna dan seterusnya. Karena itu kita bisa menyaksikan bahwa kejadian kanker sekarang kan makin sering. Kalau zaman dulu karena makanannya sederhana ya, mungkin orang zaman dulu karena jumlah makanan itu tidak banyak, tidak beragam ya, kalau di desa cukup singkong yang direbus gitu. Kalau sekarang kan singkong saja udah dimodifikasi dengan berbagai bahan yang di situ ada, di situ pengawetnya, ada di situ kemudian penyedap rasanya dan sebagainya. Nah, ini yang kedua, jadi faktor diet. Yang ketiga faktor pikiran, tingkat stres, termasuk juga gaya hidup. Dalam hal ini mungkin seringnya kurang tidur atau kemudian banyaknya kemudian pikiran yang seharusnya tidak dipikirkan. Nah, kalau kita menyaksikan gaya hidup sekarang ini di mana masyarakat itu disampaikan berita yang banyak ya di media sosial, kita perhatikan waktu kita mungkin sekarang lebih banyak baca WA atau scroll TikTok atau kemudian scroll medsos, sehingga kemudian ada sesuatu yang tidak harus kita pikirkan. Ya, kejadian-kejadian yang katakanlah tidak berhubungan dengan kepentingan kita menjadi kita pikirkan, akhirnya masuk ke alam pikiran kita, menyita energi kita. Karena dalam setiap kita berpikir itu kita harus mengeluarkan energi. Nah, tentu ini juga berpengaruh gaya hidup. Kemudian tadi yang begadang. Nah, ini juga bagian dari eksternal yang bisa kemudian menyebabkan munculnya sel kanker pada orang-orang tertentu. Nah, kenapa begitu? Karena begitu gaya hidup tadi memunculkan stres, ada hormonal yang kemudian bisa terganggu. Di antaranya adalah hormonal melatonin itu tidak keluar dengan maksimal. Nah, hormon ini memang dia akan keluar kalau kondisi seseorang itu berada dalam ketenangan dia. Biasanya malam hari, kemudian dia saat dalam kondisi yang tenang, mungkin kalau kaum umat Islam itu lagi tahajud gitu ya, dia lagi merenung, dia lagi berdoa, itu dia keluar. Nah, hormon ini nanti bisa menetralisir sel-sel yang ada kelainan-kelainan tadi. Nah, tapi kalau terus berpikirnya tidak sempat seperti itu, artinya dia terus berpikir, memikirkan segala hal, dia tidak sempat keluar hormon-hormon yang kemudian bisa menetralisir sel-sel yang sedang berkembang ke arah tidak normal. Kemudian juga ada faktor radiasi. Jadi radiasi yang kemudian terpapar cahaya matahari gitu ya, kemudian tanpa ada perlindungan dan tidak cukup dari gizi atau penangkal untuk menghilangkan dampak negatif dari radiasi. Nah, berikutnya lagi selain dari radiasi bisa juga karena faktor polusi. Ya, misalkan orang itu tidak merokok ya, kemudian juga tidak banyak pikiran, tapi hari-hari dia bekerja pada lingkungan yang memang penuh polusi. Ya, kemudian pergi harus kena asap kendaraan, kemudian juga di tempat kerja dia juga terkena asap kendaraan dan sebagainya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungannya. Atau bisa juga orang itu sebetulnya gaya hidupnya sehat ya, olahraga, tidak polusi, tapi makanan yang dikonsumsi tadi ada unsur-unsur yang berbahaya, misalkan kandungan apa istilahnya, kalau di pertanian itu ada pestisida dan sebagainya. Jadi faktor-faktor itulah yang bisa menyebabkan munculnya sel yang mengalami kelainan sehingga berkembang menjadi sel kanker.
Nah ini yang faktor luar sebetulnya. Sehingga kalau tadi Bu Asri atau sahabat sehat bertanya, bisa nggak kanker itu dicegah? Ya kalau kita mengetahui faktor pemicu dari luar, tinggal diminimalisir. Atau kalau faktor dari luar itu terpaksa ya, kita misalkan harus begadang. Atau misalkan kita karena memang pekerjaan ya tidak akan bertemu dengan polusi gitu. Atau mungkin apa istilahnya, kita kadang ada juga ya personal yang kalau nggak ngerokok nggak keluar pikirannya. Yang sepengetahuan saya begitu, mereka ya seperti yang bergerak di bidang IT, ini tidak semua ya, ada juga di antaranya kalau pikirannya kalau dia tidak merokok nggak muncul tuh coding ya, sistem komputer yang dibuatnya itu. Nah kadang kalau memang seperti itu berarti dia harus meminimalisir dampak-dampak yang nantinya akan muncul. Jadi harus ada pengimbangnya. Nah sehingga dengan besarnya 95% faktor eksternal, artinya kanker ini bisa dicegah. Bisa dicegah. Sehat ya. Ya seperti itu. Inilah yang kemudian bisa sebetulnya kita bisa menghadirkan generasi yang sehat. Cuma kan umumnya orang kan tidak paham bahwa faktor-faktor tadi menjadi pemicu munculnya case kanker. Gitu pasti dan sobat sehat. Ya, jadi sobat sehat penting sekali ya, kita jaga pola makan, terus hindari polusi, berhenti merokok, ya Pak Rokim. Terus yang paling penting pikiran ya, pikiran tuh, berpikirlah sewajarnya, jangan berlebihan gitu ya. Apalagi sampai stres ya, ternyata tuh juga jadi pemicu kanker juga ya Pak Rokim ya. Oke, nah kali ini sobat sehat mungkin juga mau bertanya, sejauh mana sih potensi propolis dalam pencegahan kanker, Pak? Ya, jadi kalau kita sudah mengetahui penyebab atau pemicu kanker ada 90% dari luar gitu yang memang 5% itu secara genetik bisa saja muncul pada seseorang, kita bisa melihat atau kita bisa memilih jalan untuk tadi, misalkan apabila tadi kita katakanlah ya, karena merokok itu bisa sampai 30% itu penyebabnya itu. Diet itu 25%. Itu saja sudah 55% yang bisa memunculkan kasus-kasus kanker. Tadi kalau katakanlah kita terpapar oleh asap rokok. Kemudian bagaimana supaya paparan itu menjadi bersih ketika katakanlah pulang ke rumah. Nah, itulah diperlukan disebutnya detoksifikasi. Nah, pencegahannya itu bisa dengan katakan olahraga ya, mengeluarkan keringat. Jadi dari katakanlah hasil dari tadi paparan asap rokok, paparan polusi, atau kemudian paparan makanan yang tadi ada mengandung zat-zat yang bisa memicu kanker itu tidak ada di dalam tubuh. Artinya dia tidak ngendap di dalam tubuh. Begitu masuk, selang beberapa lama dibuang. Nah, itu bagian dari pencegahan. Karena kalau itu dibiarkan di dalam tubuh berarti dia akan beredar bersama sistem metabolisme badan kita kan. Karena itu dia harus dibuang. Nah, dibuang itu diantaranya dengan kita berolahraga untuk mendapatkan atau untuk bisa kita mengeluarkan keringat. Kemudian juga konsumsi air putih hangat yang lebih banyak supaya apa yang masuk ke dalam sistem darah itu bisa segera dibuang melalui air seni. Keringat, kemudian juga bisa melakukan apa yang disebut dengan proses maksimalisasi saat pembuangan itu. Jadi kan gini Bu Astrid ya, ketika zat-zat yang berbahaya dalam tubuh ini harus dibuang, tentu kalau dibuangnya alami mungkin tidak banyak yang terangkat. Sehingga kemudian kita misalkan sehari terpapar asap rokok, pembuangannya harus seminggu, katakan begitu ya. Kan bisa seperti itu, karena ada yang endap lama di dalam tubuh kita, sehingga tidak bisa dibuang secara sekaligus gitu. Maka kita harus memilih produk yang bisa membantu mengangkat zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh itu segera terangkat lalu segera dibuang. Itu kita harus pilih itu. Kenapa? Kalau kita biarkan dalam waktu lama mengendap di dalam tubuh kita, ini bisa berdampak dan umumnya dampaknya negatif ya. Ya kalau kita lihat karbohidrat saja itu kan kalau kemudian terus ditumpuk kita akan mendapatkan berat badan yang bertambah. Nah ini yang ditumpuk kan bukan hanya karbohidrat, tapi juga unsur-unsur yang berbahaya. Berarti unsur yang berbahaya ini harus segera dibuang. Caranya harus segera diangkat dari sel-sel tubuh atau jaringan-jaringan tubuh. Unsur zat apa yang bisa ngangkat ini gitu kan, seperti itu tuh. Nah
kalau propolis itu hubungannya di situ. Kenapa propolis berperan dalam proses pencegahan kanker? Ya. Yaitu berperan pada pengangkatan unsur-unsur berbahaya yang masuk di dalam tubuh. Jadi ketika seseorang konsumsi propolis, sel-sel di dalam tubuh dia itu menjadi lebih selektif. Mana yang bisa dijadikan teman, mana yang bisa dijadikan, ayo kamu tetap singgah bersama saya, misalnya. Mana yang harus segera dia usir, oh kamu bukan teman saya, kamu segera pergi, gitu kan. Nah itu sel-sel itu kemudian ketika ada zat-zat propolis, bahasanya seperti itulah sederhana ya, jadi dia segera mengetahui mana zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh untuk dibuang. Karena itu kalau mungkin sobat sehat ya merasakan setelah minum propolis kok misalkan keringat saya berbau, atau kemudian ketika buang air seni itu menjadi lebih keruh gitu, atau kemudian bisa jadi ketika setelah minum propolis itu saya kok jadi bersin, ya mengeluarkan dahak dan sebagainya. Itu bagian dari yang memang sifat dari propolis mengaktifkan pada sel-sel tubuh untuk segera mengusir mana saja yang berbahaya. Tidak dibutuhkan. Ya, karena berbahaya. Itu kalau kita katakanlah punya potensi ya, atau kemudian terpapar pada unsur yang tadi yang 95% sebagai penyebab kanker, minum propolis harus lebih banyak. Misalkan seharian kita bertemu dengan teman yang merokok gitu ya. Kalau kita nggak berkawan atau berteman dengan dia karena ada urusan penting, maka urusan kita tidak selesai. Berarti kita ngambil resiko terpapar asap rokok. Perokok pasif. Iya kan, perokok pasif. Bagaimana solusinya? Karena ini kalau sering-sering bisa jadi penyebab munculnya kanker pada tubuh kita. Maka begitu pulang ke rumah, dia siapkan propolis dengan dosis yang lebih banyak, dia minum. Atau kemudian misalkan seseorang yang karena ada harus mengikuti jamuan makan ya, kemudian juga kalau kemarin kan kita Idul Fitri ya, dari rumah ke rumah kita bertamu, di setiap rumah kita diberikan makanan yang umumnya kan lezat-lezat, ya bersantan atau kemudian juga ada manis dan sebagainya. Karena kalau kita tidak cicipin dianggapnya tidak sopan dan sebagainya. Sementara ada kekhawatiran pada diri kita, ini kalau saya terus begini, itu khawatir ada mengganggu kesehatan. Betul. Maka setelah pulang ke rumah dia bisa melakukan konsumsi atau mengkonsumsi propolis lebih banyak. Nah, atau kemudian itu contoh ya dalam hal diet. Atau bisa juga orang itu harus pergi ke daerah yang berpolusi. Ya, harus pergi ke daerah sekitar pembakaran sampah, atau kemudian harus pergi pada daerah yang di situ memang sanitasinya kurang bagus. Sehingga ketika dia pulang dia konsumsi propolis lebih banyak gitu. Atau bisa jadi seharian dia terpapar sinar matahari ya, seperti itu ya, dia panas-panasan dan sebagainya, dia bisa konsumsi propolis lebih banyak dan bisa juga mengoleskan air yang sudah dicampur propolis kepada kulitnya gitu. Nah itu pencegahannya di situ. Jadi kalau sudah tahu penyebab-penyebabnya, maka kita akan tahu betul manfaat propolis untuk pencegahan. Nah termasuk juga yang banyak pikiran. Ya kan? Ada yang banyak pikiran itu karena memang dia memikirkan sesuatu yang tidak harus dipikirkan, ya tentu pencegahan utamanya ya dia stop, misalkan scroll TikToknya dia stop, scroll Facebooknya dia stop, ya seperti itu, atau dia hindari membaca perkara-perkara atau hal-hal yang mengganggu pikiran dia, itu pencegahan utama. Tapi kalau itu dia harus baca karena memang pekerjaan dia harus menganalisa berita-berita misalkan seperti itu, menganalisa kejadian-kejadian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, atau kemudian dia harus bekerja memang harus mengurangi tidur. Memang misalkan suatu pabrik yang mengejar satu target menetapkan karyawannya lembur ya gitu. Nah dengan lembur itu kan dia jadi kurang tidur. Maka kalau dia tahu manfaat propolis untuk pencegahan perkara-perkara yang mengganggu pikirannya, dia begitu pulang dia minum propolis lebih banyak. Dengan cara seperti itu, maka propolis akan membantu dia meningkatkan kualitas tidurnya. Walaupun mungkin tidurnya tidak lama, entah 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi dengan konsumsi propolis pada dosis yang cukup, maka tidurnya tadi berkualitas. Nah, ketika tidurnya berkualitas, hormon-hormon untuk mencegah sel kankernya muncul di tubuh dia, diproduksi oleh tubuhnya, lalu hormon-hormon tadi membersihkan sel-sel yang ada gejala tidak normal. Begitu Bu Astrid ini ya, logika dari sisi peran propolis untuk pencegahan ya, seperti itu. Kim ya.
Jadi gini, Pak Rokim, Sobat Sehat, saya sedikit mau sharing ya. Ada sahabat saya yang nggak merasa sakit, tapi tiba-tiba durasi hanya berapa saat itu dia merasakan sakit di bawah ketiak. Nah setelah diperiksa itu ternyata udah kanker payudara stadium 3, Pak Rokim. Ada satu lagi sahabat saya juga yang memang karena dia harus check up rutin baru sadar kalau dia kena kanker ginjal. Kanker ginjal dan akhirnya harus sebagian diangkat ginjalnya juga. Nah, menjadi perhatian buat kita, bisa nggak sih seseorang atau kita pribadi nih, karena kan kadang-kadang orang nggak sadar ya. Nah, deteksi dini gejala awal kalau ada kanker di tubuh kita, Pak. Bu Astrid dan Sobat Sehat, kita mengetahui bahwa pada kejadian kanker itu ya, kenapa ada yang tiba-tiba itu diketahui sudah stadium yang lanjut gitu, stadium 3, stadium 4, di mana kemudian seseorang tidak melihat ada gejala-gejala itu ya. Karena memang sifat kanker yang ganas itu, perkembangan selnya itu berlangsung cepat. Yang normal itu kan setahu saya itu 21 hari perkembangan sel itu. Jadi dia itu memecah, kemudian tumbuh, berkembang tumbuh, kemudian mati itu. Lalu diganti dengan sel baru. Nah, pada sel kanker yang ganas itu dia bisa dengan sangat cepat proses pembelahannya. Metatasenya ya. Ya, jadi namanya pembelahannya sangat cepat. Lalu kemudian dengan kecepatan itu kadang hanya waktu mungkin sebulan dan sebagainya itu segera berubah stadiumnya. Dari stadium awal, stadium 1, stadium 2 itu berlangsung dengan cepat. Apalagi biasanya gini. Pada yang berlangsung sel kanker yang ganas itu, ketika seseorang tahu, jadi seseorang tuh tahu, oh kok saya kanker, di situ pikirannya terpengaruh. Betul. Nah, ketika terpengaruh, hormonal yang berfungsi untuk ngerem perkembangan selnya itu menjadi kurang. Melatonin itu. Ya, melatonin itu menjadi kurang, lalu kemudian dia fokus kepada kankernya yang ada bukan mengerem si laju perkembangan kanker tadi, malah memicu dia. Malah tambah. Ya, makanya kalau ada orang yang begitu dideteksi kanker, kok sebulan setelah itu malah lebih istilah perkembangannya itu. Nah, itu lebih drop gitu. Itu yang menyebabkan munculnya banyak orang yang pertama mungkin tidak mengetahui gejala-gejalanya. Yang kedua juga dia tidak menyadari biasanya berada pada lingkungan atau kondisi gaya hidup yang terpapar. Yang ketiga dia tahu tapi pengetahuannya itu membuat dirinya menjadi melemah. Sehingga kemudian perkembangannya menjadi drastis lah seperti itu. Gitu Bu Astrid. Ya, menarik sekali ya Pak Rokim ya bahasan tentang kanker ini ya Sobat Sehat. Nah, kali ini nih kita pengen tahu ya Pak Rokim, dosis untuk pencegahan berapa tetes untuk supaya Sobat Sehat pastinya tetap sehat ya. Jangan sampai terkena kanker, dan berapa tetes juga dosis saat Sobat Sehat atau teman-teman yang sudah proses kemoterapi Pak. Iya, yang sedang terapi penyembuhan ya. Jadi pertama begini, sebetulnya kalau Sobat Sehat rutin konsumsi propolis, apakah karena faktor ada kanker atau tidak ya, atau pengobatan yang lain, biasanya mungkin untuk flu atau untuk badan pegal atau kemudian untuk istilahnya supaya pertumbuhan otak ya pada anak itu bagus dan sebagainya. Kalau dia sudah biasa rutin konsumsi propolis, secara otomatis dia juga bisa konsumsinya itu menjadi pencegahan. Itu yang pertama. Tidak harus nambah ya, misalnya saya cuma 5 tetes sehari sekali aja mau tidur, itu udah cukup. Atau mungkin ada yang biasa 5 tetes 2 kali sehari, pagi dia minum sekali 5 tetes, malam kemudian 5 tetes, itu juga udah cukup. Nah, memang perlu ditambah dosisnya ketika ada kebiasaan itu menjadi diindikasikan bisa menjadi penyebab faktor pemicu kanker. Ya tadi yang biasanya dia tidak duduk bareng dengan yang ngerokok, hari itu dia harus duduk bareng dengan yang merokok. Atau hari itu dia harus panas-panasan, hari itu dia harus kemudian terpaksa lah makan gorengan yang banyak, atau kemudian harus makan yang enak-enak yang banyak, maka dosisnya ditambah.
dari yang biasa dia minum. Biasanya 5 tetes 2 kali sehari, ya pada saat kejadian itu bisa 3 kali sehari atau 10 tetes 3 kali sehari. Artinya ketika penyebabnya itu menyentuh kita, ya penyebab apa istilahnya semacam trigger dari kanker itu kita alami, maka cara pencegahannya adalah menambah dosis minum kita. Nah, saya sekarang sudah menemukan juga kalau istilahnya kita itu berada pada kondisi yang cukup capek, ya saya biasanya minum propolis itu langsung banyak. Karena dengan konsumsi langsung banyak, lama minum kita menjadi lebih singkat. Nah, begitu juga mungkin kalau yang tadi ada kekhawatiran takut terpapar atau munculnya sel kanker pada dirinya, ya udah langsung minum banyak saja. Karena sebetulnya propolis itu sudah ada, khusus propolis diamond ya, yang kita lakukan ujinya. Berapa banyak sih orang itu konsumsi propolis sehari sehingga konsumsi itu dapat membahayakan tubuhnya? Itu dari data itu 150 botol. 150 botol. Iya, sehari. Kurang 6 mili ini. Iya, itu makanya dari hasil uji yang kita disebutnya itu uji toxicity ya. Uji toxicity propolis itu untuk cairan propolis diamond dan sebagainya tidak termasuk produk yang berbahaya. Aman jadinya. Aman. Ya, cuma memang tentu tidak akan mungkin kita itu minum 110 botol. Iya, nggak mungkin, ya, kan? Pak. Paling tinggi ya 20-30 tetes lah seperti itu ya. Nah, itu caranya, dosis pencegahan. Masing-masing orang bisa berbeda. Pada yang biasa minum lanjutkan seperti itu. Pada yang biasa minum tapi harus bertemu dengan faktor-faktor pemicu kanker tadi, baik makanan, pikiran maupun mungkin asap rokok, asap polusi, dia tinggal menambah saja dosis yang dia minumnya. Nah, sekarang apakah propolis punya potensi untuk mereka yang sedang terapi? Benar. Kan gitu ya. Nah, pengobatan kanker itu kan pengobatan yang harus sampai pada satu menstop sel yang sedang berkembang tidak terkendali ini, harus di stop supaya dia tidak terus berkembang. Apa yang di stopnya? Yang di stopnya itu pembelahannya. Jadi dia harus dimatikan. Karena kalau dia tidak dimatikan, dia akan terus berkembang. Nah, kemudian yang kedua, harus menghentikan triggernya. Jadi pengobatan kanker itu triggernya harus dihentikan, yang sel yang sedang berkembangnya juga harus dihentikan. Nah, dia itu kan perlu nyerap energi ya, makanan sebagainya. Maka kemudian dibersihkanlah penyebab-penyebab yang membuat si sel ini selalu dapat energi. Nah, kalau seperti itu, maka pertama yang harus dilakukan adalah tentu harus dilihat dietnya seperti apa. Ya, misalkan bahwa kalau selama ini selalu konsumsi gula berlebih, dia harus stop gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ada katakanlah dia berkembang dengan cepat, maka dia harus menyetop perkembangan itu. Maka saran kami ya bagi mereka yang sedang terapi kanker menggunakan propolis, pertama dosisnya harus tinggi. Dalam rangka membentengi tubuh sel-sel tubuh lain yang belum terpapar atau kemudian belum ada sel yang abnormal itu supaya tidak muncul. Yang kedua, kalau dosis propolisnya tinggi, maka sel yang sehat atau sel kekebalan yang sehat akan mendetek sel yang tidak sehat itu sebagai musuh. Dia harus melakukan proses pembuangan sel-sel itu. Nah, kemudian dia juga harus mengikuti terapi medis, dalam hal ini minum obat, apakah dilakukan kemoterapi ya tentu dengan penyinaran atau bahan kimia dalam rangka mematikan sel ini. Nah, fungsi propolis tadi itu bisa bersinergi dengan obat-obat kanker. Jadi obat kanker itu kan biasanya berdampak pada sel kanker juga pada sel normal. Iya, sel yang ya kan biasanya kalau di kemoterapi itu biasanya rambut rontok, mungkin drop berat badan dan sebagainya. Nah, kalau dia konsumsi propolis pada dosis yang cukup, maka sel yang sehat tetap sehat, sel yang kanker ini bisa mati. Nah, berapa dosis yang disarankan? Dosis yang disarankan itu ada dosis minimal. Dosis minimalnya itu sehari setara dengan 10 berat badan dia, itu setiap berat badannya itu ya 1 tetes. 1 kilo berat badan 1 kilo berat badan 1 tetes. Misalkan saya berat badan 84. Kalau saya sedang terapi ya katakanlah ya
adalah gangguan misalnya seperti kanker, maka saya harus minum hari itu 84 tetes itu minimal. Tapi kalau dia itu ingin terapi hanya propolis saja, saya tidak mau obat medis, itu bisa dikali 3. Jadi berat badan dia itu 84 kali 3 berarti 250-an. Ya, 250 tetes dia minum dibagi 3. Gitu. Nah, kalau dia sedang mau terapi kemoterapi itu bisa dikali 2, bisa 84 berarti 160 tetes sampai dikali 3. Nah, tapi kami lebih menyarankan kalau sobat sehat ya, di antara sobat sehat atau keluarga sobat sehat atau teman sahabat dan sebagainya ada yang terapi kanker, lanjutkan terapi medisnya tambah dengan propolis. Dengan cara seperti itu hasil kerja terapi medis itu bisa segera dibuang dari tubuhnya. Kan sel dia dimatikan atau dilemahkan. Nah, sel-sel itu yang negatif bagi tubuh dia itu didorong keluar setelah dia konsumsi propolis. Kemudian sel yang sehat itu dilindungi. Nah, inilah yang kita sarankan. Memang cukup banyak ya Bu Astrid. Cuma memang proses minumnya itu pentahapan. Jadi tidak langsung banyak. Itu dosis yang kita sarankan bagi mereka yang diterapi ya, sedang kanker diterapi dengan medis. Tentu kalau terapinya lebih, kan kalau stadium 1 berbeda dengan stadium 2, stadium 3 ya. Kalau terapi medisnya lebih intensif, minum propolisnya juga lebih intensif. Demikian Bu Astrid dan sobat sehat semuanya, mudah-mudahan ini kan kita dapat informasi bahwa propolis juga satu untuk bisa pencegahan, yang kedua juga bisa mendukung yang sedang berobat. Mudah-mudahan ini menjadi harapan ya bagi yang sedang terapi bahwa dia bisa kembali sehat lagi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Rokim buat penjelasannya. Ya, sobat sehat, jangan lupa informasi tentang kanker ini sangat bermanfaat. Kanker adalah penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Jadi mulai sekarang sobat sehat, yuk mulai dijaga pola hidupnya, pola sehatnya dan pola pikirnya. Dan informasi ini sangat bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen dan di share. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.